Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Semoga saja selalu bahagia dan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan beraneka macam, termasuk tumbuhan dan hewan. Di Indonesia berbagai jenis, mereka mempertahankan keturunannya dengan cara berkembang biak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang pertama di sini ada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Yang selanjutnya tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Nah, kita juga akan mempelajari bagaimana teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup yang sudah pernah kita pelajari kelas 7. Ciri-cirinya bagaimana tumbuhan berbiji tertutup itu. Nah, untuk perkembangbiakannya itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara aseksual atau tidak kawin. Kalau untuk generatif itu perkembangbiakan secara seksual atau kawin. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama vegetatif alami. Nah, di sini ada contohnya rhizoma pada jahe, kemudian stolon atau akar yang merambat pada stroberi, kemudian umbi lapis pada bawang merah, bawang putih, kemudian ada umbi batang. Contohnya di sini ada kentang, ada ubi rambat. Nah, kemudian ada tunas. Di sini ada gambar anakan pisang, kemudian ada tunas adventif, yaitu cocor bebek. Selanjutnya vegetatif buatan. Nah, di sini ada gambar cara menanam singkong. Tinggal kita patahkan, kemudian ditancap. Nah, itu disebut sebagai stek. Ada lagi dengan cara merunduk. Nah, di sini ada batang, kemudian kita lengkungkan ke tanah, di situ nanti akan tumbuh akar. Nah, di sini ada yang paling cepat kalau kita pengen punya buah, kemudian kita cangkok. Dengan cara mencangkok ini, yang pertama kita sayat, kemudian kita kelupas, kemudian kita bungkus dengan plastik yang ada tanahnya. Setelah tumbuh akar, baru bisa kita tanam. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu secara kawin terjadi pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ketika serbuk sari atau gamet jantan menempel pada kepala putik, nah di sini ada gamet betina, maka di sini akan terjadi fertilisasi. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, di sini ada inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua.
Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini ada perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ini beberapa contoh tumbuhan Gymnospermae. Di sini ada tumbuhan pakis haji. Nah, ini ada gambar alat kelaminnya. Nah, berbeda dengan Angiospermae, alat kelamin pada tumbuhan Gymnospermae disebut sebagai strobilus. Nah, di sini ada dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan yang menghasilkan serbuk sari dan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Selanjutnya ada contoh lain yaitu tumbuhan pinus yang banyak terdapat di Kalimantan juga. Nah, di sini juga berbeda dari tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Di sini ada seperti bunga, tetapi ini adalah strobilus jantan dan strobilus betina. Selanjutnya tumbuhan melinjo. Nah, tumbuhan melinjo juga termasuk Gymnospermae. Baik anak-anak, selanjutnya perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Di sini ada beberapa jenis paku. Nah, ini juga pernah kita pelajari waktu kelas 7. Ada paku purba, ada paku kawat, ada paku ekor kuda, ada paku sejati. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara generatif atau kawin, yaitu melalui spora. Nah, jika spora tersebar akan menjadi protalium. Jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh, protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma, berflagel atau berekor, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Nah, sel telur ini apabila terjadi pembuahan oleh sperma, maka akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan membesar, berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Selain itu, pertumbuhan paku dapat berkembang biak secara vegetatif, yaitu tanpa kawin. Ya, melalui apa? Melalui rizoma atau batang. Misalnya batang. Batang ini akan tumbuh di dalam tanah dan kemudian menjadi paku yang baru. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut juga terjadi secara generatif, yaitu kawin. Nah, di sini lumut akan menghasilkan spora. Nah, spora ini juga akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Archegonium akan menghasilkan ovum. Apabila terjadi pembuahan dengan sel sperma, maka akan menghasilkan zigot, dan zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Selain generatif juga melalui vegetatif, yaitu dengan kuncup atau gemae, juga bisa melakukan fragmentasi. Nah, misalnya di sini lumutnya tubuhnya itu terpisah, kemudian akan tumbuh di tempat yang baru. Nah, kemudian berkembang biak menjadi lumut yang baru. Berikutnya teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, di sini ada teknologi yang sederhana. Ini untuk menghasilkan perkembangbiakan tanaman baru dengan cara menyambung. Nah, ini menyambung misalnya mangga yang rasanya masam ingin kita sambung dengan mangga yang manis bagian atasnya.
Nah, ini menyambung ini ada keuntungannya lebih cepat berbuah dan menghasilkan tanaman yang lebih unggul. Kemudian menempel. Nah, misalnya ada pohon durian, kita ingin menempel dengan durian yang rasanya lebih enak. Nah, itu bisa dilakukan dengan menempel. Kemudian penyilangan. Nah, di sini ada gambar jeruk, kemudian disilangkan dengan pepaya, menghasilkan jeruk pepaya. Selanjutnya, teknologi reproduksi pada tumbuhan secara canggih. Di sini ada kultur jaringan, di mana perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan. Nah, ini misalnya dari sel, dari jaringan, dari organ, ditaruh di tempat yang steril dan diberi nutrisi, kemudian ditumbuhkan dengan zat pengatur tumbuh. Selanjutnya akan tumbuh menjadi individu atau tumbuhan baru. Kemudian ada tumbuhan transgenik. Nah, di sini ada di direkayasa genetikanya, gennya direkayasa sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, yang terakhir fusi protoplasma. Proses pengembangbiakan dengan penyilangan atau hibridasi dengan rekayasa genetikanya. Nah, di sini ada gambar tomat tetapi bisa menghasilkan buah kentang. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Silakan dikerjakan tugas 4 soal, dikirim ke Google Classroom. Kemudian di sini ada tugas proyek. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian dari Bapak, ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.